Hari ini gua akan upgrade kokpit. Bentar, bukan upgrade. Ganti. Bentar. Upgrade sih. Iya, karena gua naik. Tapi, ya pokoknya gua akan ganti stem handlebar sampai ke grip gua. Yes, gua akan mengganti setup kokpit sepeda gua. What's up rock and roll? Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan untuk itu kita kembali ke setup pribadi yang baru, ke setup dosa-dosa yang baru, ke setup kehidupan yang baru. Begitu juga dengan kokpit gua. Yes, gua akan mengganti setup kokpit sepeda gua, si Rockstar. Sebenarnya gantinya dikit-dikit aja sih, nggak dikit juga ya, gede loh, banyak loh. Secara angka, geometri dan sebagainya, perbedaannya dikit-dikit aja. Tapi justru perbedaan yang dikit itu bisa ngasilin pengaruh yang cukup berasa. Mestinya ya, cukup berasa. Karena gue udah buktiin ini di Square One waktu itu, gue ngeganti dikit doang, langsung berasa di cara mainin sepedanya. Di cara gua riding. Jadi 3 komponen ini yang akan gua rubah. 1 stem, 2 handlebar, dan yang ketiga adalah grip. Mari kita bahas satu-satu. 1 stem. Sebelumnya gue pakai stem core atau core, bacanya gimana sih? Core apa core? Ya pokoknya itulah ya, core 318 dengan panjang 50 mm. Hari gini pakai 50 mm keeksi-eksian banget. Dan itu akan gua ganti dengan jeng-jeng E13. This is E13 yang base, diameternya berubah menjadi 35 mm dengan panjang 40 mm. 2 handlebar. Sebelumnya gue pakai Ritchie Trail 318, diameternya panjangnya 780, back sweepnya 9 derajat dengan up sweepnya 2 derajat, dengan rise hanya 20 mm saja. Ini yang membuat gue ngerasa terlalu terlalu eksi gitu, dan dia jadi kayak hampir flat. Gue ngerasa ini kayak terlalu flat gitu untuk sebuah handlebar yang biasa gue pakai trail atau di AM. Dan untuk itu gua akan ganti dengan jeng-jeng. This is E13 base 35. Yes. Ini diameternya 35 mili dengan panjangnya 780 juga. Back sweepnya 9 derajat dengan up sweep 5 derajat, dan yang asik rise-nya. Rise-nya adalah 35 mm. Tinggi. Panjang, juara. 3 hand grip alias grip. Sebelumnya gue pakai ini cukup panjang sih dramanya. Gue sebelumnya pakai ODI Rogue, tapi karena satu dan lain hal, gue terpaksa harus ganti dengan gripnya DMR Bikes, yaitu Death Grip. Grip yang dipakai oleh si Brandog. Ini grip yang dipakai oleh Brandog. Tapi lagi-lagi gue nggak puas, dan akhirnya gue ganti dengan jeng-jeng. This is Ergon GA2 yang fat. Pertanyaannya, kenapa pula gue mesti ganti setup kokpit gue? Bukankah gue udah nyaman dengan yang sekarang? Sebelum gue jawab itu, mendingan kita install komponen-komponen baru ini. Oke? Let's do this.
Oke, saatnya kita bahas kenapa gue mesti ganti setup ini. Jadi, pada dasarnya gue itu punya proporsi tubuh yang rada-rada aneh, men. Dari selangkangan ke atas itu lebih pendek dibanding dari selangkangan ke telapak kaki. Jadi kayak sepertiga sama 2/3 gitu. Kayak pokoknya lebih panjang kaki gue lah dibanding badan gue. Dan itu bikin posisi riding gue menjadi aneh. Kalau lo perhatiin, di posisi gue riding berdiri, dengan proporsi tubuh gue yang lebih panjang kaki dibanding badan, itu badan gue jadi lebih condong ke depan, men. Jadi kayak nongging terus. Sehingga tekanan pada handlebar jadi jauh lebih besar dibanding tekanan di kaki. Titik berat jadi lebih ke depan. Badan jadi jauh lebih nungging. Ini sebenarnya cocok banget buat gue kalau gue pakai nanjak. Masalahnya untuk turunan jadi nggak nyaman, gue jadi menuu terus, gue jadi nungging terus gitu loh. Mestinya berat itu center weight-nya di tengah sepeda, ini jadi lebih ke depan. Dan itu bener-bener nggak nyaman. Nah, berdasarkan handicap badan gue itu, ini adalah solusinya, yaitu menarik semuanya mundur ke arah belakang. Stem gue pendekin dari yang 50 menjadi 40 mili, lalu handlebar gue bikin rise-nya lebih tinggi, 35 dengan upsweep yang lebih tinggi juga, 5 derajat. Otomatis semuanya lebih mendekat kepada badan atas gue daripada tadi yang menjauh. Ini jadi lebih mendekat ke arah badan gue. Sehingga reach jadi diperpendek. Praktis itu mundur dan agak naik dikit sekitar 1,5 sampai 2 cm. Mungkin kelihatannya angkanya kecil, tapi segitu itu mestinya sangat berasa karena jelas center weight gua atau titik berat gua yang tadinya berada di depan sepeda menjadi lebih ke tengah. Jadi lebih balance, jadi pembagian beban antara ban depan dengan ban belakang menjadi lebih seimbang. Ban depan nggak terlalu berat sehingga belok-belok jadi lebih mudah, ban belakang nggak terlalu ringan sehingga lebih punya traksi. Jujur setelah dipasang si handlebar meskipun 780 tapi berasanya kayak 800. Nggak tahu apakah karena rise-nya 35 terus upsweep-nya 5 derajat, gue nggak ngerti kenapa, tapi berasanya kayak lebar banget gitu. Mestinya kalau gue potong lagi jadi berasa lebih deket tangan gue, otomatis gue menjadi lebih tegak lagi. Tapi enggak lah, gue tes dulu senyamannya gimana, kalau emang merasa kelebaran baru gue potong. Tapi itu kan bisa belakangan, tinggal potong doang gitu loh. Pakai apa kan, gunting, kayak gunting. Kita potong handlebar pakai gunting. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa gue memilih pakai handlebar dan stem dengan diameter 35 mm? Yes, ini adalah eksperimen. Ageng Raditya pernah bilang tidak ada perbedaan antara 318 dengan 35. Tapi karena saya orangnya penasaran, saya harus tes. Apakah 35 itu lebih kokoh seperti yang dibilang orang dibanding dengan 318? Mari kita tes, kita pakai, kita rasa-rasain. Saya sebagai pro rider pastinya tahu perbedaan rasa antara 318 dengan 35 mm. Pro gitu loh, pro rider, rem trompet. Nggak ada yang ngerti ya rem trompet ya? Lihat episode gue sebelumnya tentang rem trompet. Berikutnya adalah grip. Mari kita bahas komponen yang langsung bersentuhan dengan kulit di tubuh lu. Grip. Jadi sebelumnya itu awal banget gue pakai Rockstar dengan grip ODI yang round. Ini gue seneng karena dia gendut dan dia empuk. Batang yang gendut dan empuk. Ini terbalik gini. Lalu ini sempet gue pakai di Square One, tapi berhubung gue kekencengan masang bautnya, alhasil pas dibuka bautnya malah somplak, malah dol. Gak bisa diapa-apain, semua bengkel nyerah, akhirnya terpaksa harus gua gergaji. Dan setelah digergaji, ya akhirnya bisa lepas. Cuma, ya nggak bisa gue pakai lagi lah.
Tapi kan kalau ODI bisa beli lock on ringnya doang, Om. Bawel lu ah, orang gue pengen belanja juga. Alhasil gue harus cari grip baru, dan waktu itu pas lagi ada promonya Death Grip. DMR Bikes Death Grip yang dipakai sama Brand Dog. Semua orang pakai ini. Dan waktu itu lagi promo, jadi gue ikut-ikutan beli ini. Dan gue nggak suka karena terlalu kurus dan terlalu keras. Yes, di sininya sih empuk, tapi sisanya kayak peralon besi, men. Buset, nih keras banget. Gue sampai pas kemarin di Nura itu beletek-beletek, ini linu banget rasanya gitu loh. Emang gue nggak cocok aja sama batang yang kurus dan keras. Gue cocoknya sama batang yang gendut dan empuk. ODI Rogue ini 380.000. Jadi gue nggak mau spend segitu cuma buat grip. So gue cari yang baru. Dan lagi-lagi rajanya diskon. Saya menemukan diskon untuk Ergon GA2 Fat 32 mm dengan setengah harga saja. Cakep, men. Dia punya kontur di sini mengecil dan di sini besar. Cuma kok gua somehow berasa kayak keras ya. Ini dibanding si ODI. ODI itu empuk banget, ini tuh kok keras ya. Diameternya sih nyaman banget. Dan mengecil di sini tuh enak gitu buat ngegrip. Tapi lagi-lagi semua orang Ergon gitu loh. Gue nggak pernah cocok sama Ergon karena dia memang nyaman di tangan, tapi keras gitu. Tapi ya mau nggak mau harus gue cobain, udah beli. Jadi harus gue tes dulu, dan gue akan kasih report apakah Ergon GA2 Fat ini cocok dan nyaman buat gue si pecinta gendut tapi empuk. So, tentunya dengan setup kokpit gue yang baru ini, cara riding gue dan tubuh gue akan beradaptasi dan menyesuaikan sesuai dengan fitrahnya. Fitrah bahwa tubuh gue nggak imbang, atas pendek bawah panjang, sama fitrah setup kokpit yang baru. Ngomong-ngomong fitrah, sekali lagi, selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin, mari kita kembali ke pribadi yang baru, mari kita memulai tahun yang baru, dan tentunya mari kita mulai dengan setup kokpit yang baru. Oke guys, sekian dari gua. Untuk yang belum, jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, I'll see you in the next video. Rock and roll!